Kita tahu bahwa air limbah itu bau karena pada limbah terdapat bakteri pengurai. Sesuatu yang diurai pasti bau. Baik itu air limbah dapur umum, MBG, atau hotel, atau kafe, atau restoran, semuanya bau. Karena semua hal yang bisa membusuk, bisa terurai, ada bercampur dengan air limbah. Kita bukan ahli biologi. Kita ini hanya tukang ledeng yang tugasnya itu memasang air, menyambung pipa, menghubungkan pipa supaya bahan cair bisa melewati instalasi itu. Kita bukan ahli biologi yang berbicara tentang aerob dan anaerob. Yang berbicara tentang bakteri ini dan bakteri itu kita tidak kenal. Karena kita ini bukan jurusan biologi atau orang-orang yang mengadakan penelitian di bidang biologi. Kita ini hanya tukang pipa, ya. Sahabat harus pahami bahwa kita ini hanya tukang pipa, bukan ahli biologi yang bicara tentang aerob dan anaerob. Yang penting kita atasi adalah bagaimana supaya tidak bau, ya. Bagaimana caranya supaya limbah itu tidak bau, bakteri pengurai tidak bekerja secara efektif. Kita hentikan dengan klorinator. Seperti ini. Nah, sahabat, klorinator ini adalah buatan saya. Kreasi saya, karya cipta saya, bentuknya seperti ini berdasarkan teori mekanika fluida dari Tesla. Saya mempelajari itu dan saya mewujudkannya untuk menjadi produk seperti ini. Nah, bagaimana cara kerja? Klorin adalah gas yang dipadatkan. Untuk menggunakannya, kita harus menggunakan gas itu kembali. Nah, air akan masuk lewat sini. Selama jalur lurus ini, air masuk ke air keluar, ini adalah aliran konvergen. Dan yang berbelok ini adalah aliran divergen. Sahabat, ketika aliran itu berbentuk konvergen, air akan masuk lewat jalur sini dan langsung keluar. Klorin tidak akan diambil uapnya atau klorin tidak akan efektif membasmi bakteri patogen di dalam air. Kuncinya adalah pada aliran divergen itu. Jadi ketika keran ini kita tutup, air akan masuk dari sini, ya. Karena ditutup di sini, dia berbelok ke atas. Aliran yang semula divergen menjadi konvergen, ya. Air bisa mengalir itu penyebabnya karena ada udara. Nah, ketika aliran itu membutuhkan udara, ya, klorin yang ada di dalam sini akan tersedot keluar sebagai akibat dari putaran di pertemuan siku-siku 90 derajat, ya. Jadi ada dua siku. Ketika air membentur stop kran ini, air akan berbelok dan berputar. Belok, dia akan membentur sudut ini juga, air itu akan berputar. Putaran inilah yang memberikan energi daya dorong untuk air atau udara mampu menghisap uap klorin dari dalam sini. Itu sebabnya, ya, klorinator ini penting sekali kita gunakan untuk pengolahan air sumur atau air limbah, ya. Jadi klorinator ini wajib kita gunakan jika kita menggunakan air sumur atau sumber air permukaan dan juga pengolahan limbah. Tujuannya supaya tidak bau. Karena hanya klorin yang bisa membunuh total coliform. Klorin ini sifatnya korosif, sahabat, ya. Zat besi akan diurai, mangan akan diurai. Setelah diurai, dia akan menempel di filter yang sahabat pasang. Jadi fungsi dari klorinator ini penting sekali untuk pengolahan air permukaan atau digunakan untuk membunuh bakteri coliform. Makanya dalam instalasi pengolahan akan mengolah air limbah, klorin ini penting. Kita tidak perlu tahu ada aerob, ada anaerob, bukan keahlian kita. Dapur MBG, dapur umum, kafe, restoran,
itu bukan industri besar. Itu industri kecil yang membutuhkan penanganan air limbahnya juga kecil. Jadi jangan bandingkan atau samakan industri besar pengolahan limbah dengan dapur umum, kafe, restoran, atau dapur MBG SDPG. Salam sehat sahabat, Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas. Kendi emas menyimpan rahasia bening, kesegaran air yang tercurah. Diriku kini menjadi air kendi